Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Aliansi Musisi Pencipta Lagu Indonesia atau AMPLI kemarin mengadakan diskusi terkait praktik sistem tata kelola royalti. Ya, menurut mereka revolusi industri musik Indonesia seharusnya dapat dimulai dari royalti. Menurut Indra Lesmana sebagai inisiator Aliansi Musisi Pencipta Lagu Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Permenkumham Nomor 20 Tahun 2021 telah menimbulkan gejolak bagi para musisi dan pencipta lagu. Hal ini karena dalam aturan tersebut disebutkan kewenangan pengelolaan royalti diserahkan kepada korporasi. Penunjukan korporasi juga dilakukan secara tertutup dan terindikasi mengandung konflik kepentingan. Ya, Aliansi Musisi Pencipta Lagu Indonesia menilai jika segala sesuatu yang melibatkan atau menggunakan dana dari musisi dan pencipta lagu haruslah transparan dan terbuka agar kita semua tahu bagaimana tujuan serta bentuk pengembangan yang dilakukan. Ya pemirsa, lalu langkah apa yang diambil agar royalti musik ini pengelolaannya dapat transparan dan adil bagi para musisi dan pencipta lagu Indonesia? Kita akan ngobrol dengan inisiator Aliansi Musisi Pencipta Lagu Indonesia atau AMPLI, Mas Indra Lesmana, dan juga musisi serta pencipta lagu, ada Mas Tompi dan Mbak Meli Guslo. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih Mas Indra Lesmana, terima kasih Mas Tompi dan juga Teh Meli telah bergabung bersama kami. Mungkin sekarang saya mau ke Mas Indra Lesmana dulu. Mas, kemarin teman-teman dari AMPLI ini sudah melakukan konferensi pers yang disebut-sebut bahwa PP nomor 56 tahun 2021 dan Permenkumham nomor 20 tahun 2021 ini menimbulkan gejolak di teman-teman musisi. Kalau boleh dikerucutkan Mas, dispesifikan, poin apa sih Mas sebenarnya yang memberatkan teman-teman musisi ini Mas terkait dengan peraturan pemerintah dan Permenkumham ini Mas? Ya, terima kasih. Kita semua tahu bahwa sudah ada yang namanya Undang-Undang Hak Cipta 2014 yang mengatur masalah royalti. Nah, PP 56 ini kan sebenarnya mengatur tata kelola royaltinya. Nah, tetapi di dalam PP 56 ini kami menemukan peraturannya terlalu memberikan kewenangan penuh ya kepada pihak swasta untuk mengambil alih peran negara. Yang mana di situ juga yang menurut kami bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta. Salah satunya adalah di dalam Undang-Undang Hak Cipta kan dikatakan bahwa lembaga manajemen kolektif boleh mengambil kurang lebih 20% ya dari para pencipta. Nah, PP 56 ini juga mengambil 20% lagi. Yang kemudian 20% itu diserahkan kepada pihak swasta untuk mengelola. Nah, kami sangat keberatan kalau misalnya itu terlalu dibuka seperti itu karena mereka bukan saja mengkolek royalti, tapi mereka benar-benar menjadi pelaksana harian dari LMKN gitu. Dan menurut kami ini sangat mestinya segala aturan yang bagaimanapun juga kan yang namanya lagu ini kan royaltinya hak utama adalah pencipta lagu. Nah, seharusnya stakeholder dilibatkan dari awal. Ini dilakukannya semua tertutup, bahkan terindikasi ada konflik kepentingan di dalamnya. Jadi kita ngelihat ada hal-hal yang seharusnya sudah terbuka dari awal, sudah tertutup di depan, yang akhirnya membuat kita melihat bahwa PP 56 ini harus dibatalkan karena bagaimanapun juga yang namanya PP 56 kalau kita cermati inti dari PP 56 itu mengenai pembangunan yang dinamakan SILM, yaitu Sistem Informasi Lagu Musik, yang ujungnya adalah keterlibatan korporasi yang mengambil alih fungsi LMKN. Jadi memang harus dibatalkan karena ketentuan lain PP 56 jadi nggak relevan kalau dipertahankan. Poinnya adalah keberatan karena pembagian royalti ini tidak menguntungkan bagi musisi, justru merugikan karena ada pihak swasta di sana dan juga ada indikasi konflik kepentingan. Tapi kita minta gambarannya dong, mungkin ke Mas Tompi. Boleh Mas Tompi gambarannya untuk pembagian royalti yang selama ini berjalan di musisi itu seperti apa sih sebetulnya? Sebenarnya nggak jelas, nah itu dia. Jadi terlalu banyak ketidaktransparan gitu. Jadi mulai dari cara perhitungan, cara pembagian, atas dasar apa, itu semuanya abu-abu lah. Yang tahu cuma yang ngitung sama Tuhan doang gitu. Nah, memang di seluruh dunia pada saat ini belum ada metode yang mungkin 100% tepat ya.
Namun dengan perkembangan teknologi saat ini, saya rasa ini momennya. Gitu. Jadi saya dan teman-teman, Mas Indra, Mbak Meli, semuanya yang ada di Ampli ini, kita melihat ini momennya nih. Kalau mau benerin sekarang. Ya, kita perlu membenah pusat pendataan lagu yang dengan benar, pencatatan dengan baik. Kita perlu mengelola reporting dengan baik. Kita perlu mengelola pendistribusian dengan baik. Sehingga apabila semuanya ini bisa terhitung dan terkalkulasi dengan benar, seharusnya musisi itu bisa makmur. Dan ini adalah sumber devisa sebenarnya buat negara, sumber pendapatan juga bagi negara gitu. Ya, angka pajaknya akan besar sekali dan ini akan mensupport pendapatan negara. Itu hal-hal yang memang saya rasa selama ini terpinggirkan gitu, nggak ada yang mikirin gitu. Jadi seolah-olah kayak berjalan sendiri. Nah, dengan adanya peluang, ini kan peluang angka besar ya. Jadi terkesan ada sebagian orang mungkin atau sebagian kelompok tertentu yang memanfaatkan kondisi ini gitu, untuk kepentingan tertentu mungkin ya. Nah ini yang kita lihat terindikasi dari penerapan aturan yang baru ini gitu, yang sampai 40% tadi totalnya yang tadi Mas Indra bilang gitu ya. Jadi kami rasa ini adalah momen untuk memperbaiki semua ya. Kita sama-sama stakeholder, penulis lagu, musisi duduk bareng sama pemerintah, dan selayaknya lah karena ini menjadi kekayaan intelektual negara, harusnya tidak boleh dilepaskan secara utuh kepada pihak swasta untuk mengelolanya. Gitu. Nah, jadi transparansi menjadi masalah besar gitu ya, dan berujung kepada trust issue akhirnya. Gitu sih. Kurangnya transparan yang kemudian menimbulkan trust issue, serta hitung-hitungannya yang kemudian dari dulu memang tidak pernah sistematis dan jelas, itu yang kemudian dipertanyakan dan menjadi gejolak di kalangan teman-teman musisi. Saya mau ke Teh Meli untuk menanyakan lagi. Teh Meli, kalau kita lihat ada PP nomor 56 tahun 2021 dan juga Permenkumham nomor 2020, sebenarnya kan semangatnya untuk memberikan pemerataan tidak hanya untuk musisi yang ada di industri, tapi juga mungkin musisi tradisional juga untuk bisa mendapatkan royalti juga. Sebenarnya semangatnya bagus. Tapi apakah pernah ada ruang-ruang diskusi yang dibuka kepada teman-teman musisi, atau mungkin teman-teman musisi juga mencoba mengadvokasi dengan pihak yang bisa menjembatani ini agar peraturan ini kemudian tidak menimbulkan gejolak seperti ini, Teh Meli? Sayangnya nggak pernah ada ya, itu nggak pernah terjadi. Dan detailnya tadi apa yang kita rasakan sudah disampaikan sama Mas Indra, sama Tompi juga. Tapi saya di kesempatan ini saya mau bilang bahwa lagu itu adalah kan salah satu komponen penting dalam sebuah kebudayaan. Sementara kebudayaan itu adalah identitas suatu bangsa. Saya ini sebenarnya agak lebay mungkin resahnya ya. Saya tuh ketakutan ekosistem komposer ini hilang lama-lama. Karena ini saya aja udah mulai dagang baju loh gitu. Jadi lama-lama kita bergeser ke bidang yang lain gitu. Nah kalau misalnya di sebuah negara itu nggak ada lagu ya identitasnya jadi nggak sebaik yang tadinya gitu. Kebetulan saya berada di dua tempat, sebagai penyanyi dan sebagai pencipta lagu. Jadi saya bisa merasakan sebagai penyanyi bagaimana, sebagai pencipta lagu bagaimana. Sebagai penyanyi saya mendapatkan honor, cash and carry. Tapi kalau sebagai pencipta lagu yang lagunya dibawain si penyanyi itu, saya kan dapatnya 3 bulan atau 6 bulan sekali dengan angka yang nggak jelas. Gitu. Misalkan saya dapat 1 juta, saya nggak pernah tahu 1 juta itu dapatnya dari mana. Kenapa nggak 2 juta, kenapa nggak 100.000, kenapa nggak 500.000, dapatnya dari mana. Ada berapa tempat yang dalam 1 hari muter lagu saya, ada berapa user yang pakai lagu saya. Itu transparansinya dari dulu sampai sekarang sebenarnya nggak pernah terjadi transparansi dan akuntabel itu gitu. Jadi ya sekali lagi ini masalah yang betul-betul harus diperhatikan dan jadi bold di hati kita semua. Jangan sampai nanti ada penyanyi yang cuma masalahnya komposer, jangan. Karena kebetulan saya ini sebagai penyanyi dan komposer juga. Sebagai penyanyi, tools pekerjaan saya itu ya lagu gitu. Orang manggil saya itu untuk nyanyi. Ya kalau saya nyanyi saya mesti pakai lagu. Nah jadi ekosistem pencipta lagu itu benar-benar harus dikelola dengan baik. Analoginya kalau misalnya saya mau dagang telur ayam, yang mesti saya pelihara ya ayamnya gitu, supaya menghasilkan telur yang fresh, telur yang bagus. Ketika telur itu terjual, ya uangnya harus saya belikan untuk makanan, untuk kasih makan ayamnya, untuk beli kandang yang bagus.
Seperti itu analoginya. Baik, Gitu. harus ada ekosistem yang jelas untuk para musisi ini bisa berkarya dengan sehat dan juga lebih kreatif lagi atau lebih mengekspresikan diri lagi ya. Ada yang bikin, ada yang mau bikin lagu lagi. Betul, betul. Kalau saya mau ke Mas Indra lagi, Mas Indra. Upaya apa lagi yang dilakukan oleh teman-teman musisi ketika misalnya kemarin sudah menyatakan sikap dan juga sudah melakukan atau membuat petisi di change.org? Apa yang akan dilakukan untuk mengupayakan atau menyuarakan permasalahan ini? Ya, pertama memang kita kemarin selain presscon, kita juga sudah rilis kita punya petisi di change.org dan juga sedang melakukan campaign di media sosial kami. Kami juga berencana bakal mengambil langkah hukum. Ya. Ada langkah hukum yang bisa dipakai untuk memperbaiki PP 56. Mencabut atau memperbaiki, kita bisa melakukan gugatan kalau nggak salah di Mahkamah Agung. Ini karena ini bertentangan dengan undang-undang gitu. Nah, ini menurut Ampli dan juga bersama penasihat hukum Ampli. Langkah hukum bisa langkah administratif juga gitu ya. Jadi bersidang di Komisi Informasi, sebelum bersidang kita mau minta informasi dulu kepada LMKN dan Komisi Informasi. Seperti itu. Baik, artinya jika memang kemudian pernyataan sikap ini tidak mendapatkan respon yang diekspektasikan oleh teman-teman musisi, maka jalan langkah hukum dan langkah administrasi akan ditempuh oleh teman-teman musisi untuk bisa kemudian mencapai supaya PP ini bisa dibatalkan. Terima kasih Mas Indra Lesmana, terima kasih Teh Meli dan Mas Tompi telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Semoga aspirasi dari teman-teman musisi, terutama pencipta lagu, ini bisa mendapatkan royalti yang memang sesuai dengan hak mereka dan peraturannya memang benar-benar maksimal terkena di seluruh pencipta lagu di Indonesia. Sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.